Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Ilmu Ekonomi Pembangunan dari kelas Manajemen Malam 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai lingkungan bisnis. Dan di sini kami mempunyai dosen pengampu, yaitu Bapak Yurintanto SE MM. Baik, di sini saya tidak sendirian. Dari kelompok 6 ada 4 orang anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri pertama, Nurul Ainil Dayati, NIM 21612183. Dan yang kedua ada Setiawan, NIM 21612191. Dan selanjutnya ada Vienna, NIM 21612196. Dan yang terakhir rekan saya ada Winson, NIM 21612271. Baiklah, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Konsep bisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba profit. Herbert dan Griffin 2011. Intinya, bisnis adalah mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatang keuntungan, laba atau profit. Bisnis adalah making money. Selanjutnya ada 3 manfaat bisnis, yaitu 1. Tanggung jawab sosial, 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat, 3. Keuntungan. Dan ada fungsi dasar bisnis, yaitu 1. Mencari dan menemukan sumber bahan baku, 2. Mengelola bahan baku menjadi produk jadi, dan terakhir, menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Lingkungan bisnis. Pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi, perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan berlanjut berperusahaan. Bisnis sebagai suatu sistem terbuka, di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lingkungan internal bisnis, yaitu ada karyawan, pemilik atau pemegang saham, manajer, dan serikat pekerja, yang mana semua merupakan sumber daya yang berlibat langsung di dalam perusahaan bisnis. Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis terbagi menjadi 6. Yang pertama, lingkungan bisnis domestik. Pada umumnya, pembisnis selalu ingin dekat dengan konsumennya, menjaga hubungan baik dengan pemasok, dan membedakan diri dengan para pesaing sehingga mendapatkan pengakuan positif dari konsumen. Yang kedua, lingkungan bisnis global, yaitu kondisi internasional yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga, lingkungan teknologis, yaitu cara perusahaan menciptakan nilai lebih bagi perusahaannya. Teknologi meliputi ilmu yang dimiliki seseorang karyawan, metode kerja, perlengkapan fisik elektronik, dan telekomunikasi. Yang keempat, lingkungan politik hukum, menggambarkan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Sistem hukum mendefinisikan dan mengatur banyak aspek yang boleh dan tidak boleh. Yang kelima, lingkungan sosial budaya, meliputi adat, budaya, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Proses sosial budaya juga mempengaruhi barang dan jasa agar sesuai dengan standar dalam aturan bisnis yang memungkinkan masyarakat dapat menghargai dan menerima barang atau jasa tersebut. Yang keenam, lingkungan ekonomi, yaitu kondisi yang relevan di dalam sistem ekonomi yang dapat mempengaruhi sistem operasi perusahaan. Para pemangku kepentingan dalam bisnis terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemilik, yang kedua, kreditor, yang ketiga, karyawan, yang keempat, pemasok, dan yang kelima, konsumen. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang diterapkan suatu negara untuk mengalokasikan faktor-faktor produksinya kepada warga negara baik
individu maupun organisasi. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdapat 5 faktor. Yang pertama, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi kontribusi secara fisik dan kontribusi intelektual dari masyarakat kepada bisnis terkait dengan proses produksi secara ekonomi. Yang kedua, modal. Modal merupakan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis, mengoperasikan bisnis, dan menjaga agar bisnis tetap tumbuh. Yang ketiga, pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menanggung atau menerima segala keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh usaha yang dibangunnya. Yang keempat, sumber daya fisik. Sumber daya fisik adalah benda yang kelihatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola bisnis. Sumber daya fisik ini meliputi sumber daya alam dan bahan mentah, kantor, gedung, dan fasilitas produksi lainnya. Yang kelima, sumber daya informasi. Sumber daya informasi merupakan data dan informasi lainnya yang digunakan oleh bisnis. Sumber daya informasi yang diandalkan oleh bisnis meliputi peramalan pasar, pengetahuan khusus mengenai masyarakat, dan data ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe sistem ekonomi. Yang pertama, itu sistem ekonomi terencana, yaitu perekonomian yang merencanakan pengaturan semua atau sebagian besar sumber dayanya, proses produksi, dan pengalokasiannya kepada pemerintah yang tersentralisasi. Ada 4 bentuk dasar atau plan ekonomis di dunia. Yang pertama itu kapitalisme. Dalam sistem perekonomian kapitalisme, seseorang bebas untuk memilih kekayaan perusahaan, bersaing secara bebas di pasar, dan menentukan miliknya kemudian. Dalam hubungannya dengan pasar, seseorang bebas memilih dan membuat barang dan jasa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ada bentuk komunis. Di sini, negara yang menentukan perekonomian. Kebebasan politik diawasi secara ketat, singkatnya itu menjadikan pemerintah sebagai pemilik dan pengoperasi semua faktor produksi. Paham komunis ini dikembangkan pada abad ke-19 oleh ekonomi Jerman, yaitu Karl Marx. Selanjutnya yang ketiga, sosialis atau mixed market economies. Pada sistem perekonomian sosialisme, seseorang relatif bebas untuk memilih usaha, tetapi pemerintah turut campur tangan dengan berusaha menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat. Dan pemerintah memiliki dan mengoperasikan beberapa industri penting, seperti industri vital. Dan bentuk terakhir, fasisme. Pada sistem perekonomian fasisme, orang bebas memilih tempat yang diinginkan, namun harus ada dasar persetujuan pemerintah. Masih di dalam tipe-tipe sistem ekonomi. Yang kedua, sistem pasar bebas atau market economies, yaitu ekonomi berbasis pasar, di mana produsen dan konsumen mengendalikan produksi dan pengalokasian dengan menciptakan kombinasi antara permintaan dan penawaran. Pasar atau market adalah mekanisme untuk pertukaran antara pembeli dan penjual atas barang dan jasa tertentu. Pengertian menurut Ebert dan Griffin tahun 2011. Ekonomi pasar bergantung kepada kapitalisme dan perusahaan yang bebas untuk menciptakan lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas untuk menjual dan membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Selanjutnya, sistem ekonomi yang ketiga, ekonomi pasar campuran atau mixed market economies,
yaitu mempunyai karakteristik yang merupakan gabungan dari plan ekonomis dengan market ekonomis. Tipe ini sama dengan ekonomi sosial, yaitu pemerintah menguasai industri-industri vital. Sebagai contohnya industri minyak, sementara industri-industri kecil dikuasai oleh individu. Yang pertama, permintaan dan penawaran di dalam ekonomi pasar. Permintaan atau demand merupakan kerelaan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa. Sedangkan penawaran atau supply merupakan kerelaan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa yang akan dijual. Terdapat perbedaan antara hukum permintaan dan hukum penawaran. Dalam hukum permintaan, pembeli akan membeli atau meminta lebih banyak produk ketika harga turun dan akan membeli lebih sedikit produk ketika harganya naik. Sedangkan hukum penawaran, produsen akan menawarkan lebih banyak produk untuk dijual ketika harganya naik dan menawarkan lebih sedikit produk ketika harganya turun. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ada dua bentuk kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada kurva permintaan dan kurva penawaran ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk melihat faktor yang mempengaruhi naik turunnya barang di pasaran. Kita lihat dulu di bagian kurva permintaan. Kurva ini mempunyai kemiringan negatif, yang artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan berbanding terbalik. Sedangkan pada kurva penawaran, kurva ini memiliki kemiringan yang positif, yang berarti hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Tabel keseimbangan atau equilibrium. Harga 5.000, jumlah yang diminta 10, jumlah yang ditawarkan 50, sifat interaksi kelebihan penawaran atau surplus. Harga 4.000, jumlah yang diminta 20, jumlah yang ditawarkan 40, sifat interaksi kelebihan penawaran atau surplus. Harga 3.000, jumlah yang diminta 30, jumlah yang ditawarkan 30, sifat interaksi keseimbangan atau equilibrium. Harga 2.000, jumlah yang diminta 40, jumlah yang ditawarkan 20, sifat interaksi kelebihan permintaan atau shortage. Harga 1.000, jumlah yang diminta 50, jumlah yang ditawarkan 10, sifat interaksi kelebihan permintaan atau shortage. Ekonomi sistem pasar, perusahaan swasta dan persaingan di dalam ekonomi pasar. Ekonomi pasar bergantung pada perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang memungkinkan seseorang untuk mengejar keinginannya sendiri, hanya sedikit yang dibatasi oleh pemerintah. Perusahaan swasta membutuhkan 4 elemen. 1. Hak properti swasta. Kepemilikan daya digunakan untuk menghasilkan kemakmuran merupakan hak yang ada di tangan individu. 2. Kebebasan untuk memilih. Individu dapat memilih secara bebas karyawan yang akan direkrutnya, bahan baku yang akan diolah, jenis barang yang akan produksi, dan menentukan bangsa pasar. 3. Keuntungan atau profit. Keuntungan adalah selisih lebih antara pendapatan dengan biaya. Keuntungan mempengaruhi individu dalam memilih jenis produk yang akan diproduksi. 4. Kompetensi. Kompetensi timbul ketika dua atau lebih bisnis berlomba untuk mendapatkan sumber daya atau konsumen yang sama. Dalam persaingan bebas, tidak semua industri bersaing secara bersama-sama. Ekonomi sistem pasar. Ada 4 tingkatan kompetensi di dalam struktur pasar. 1. Persaingan sempurna. 2. Persaingan monopolis. 3. Oligopoli. 4. Monopoli. Ekonomi sistem pasar. Indikator-indikator ekonomi.
Mengetahui kinerja perekonomian merupakan hal yang penting bagi pemilik bisnis maupun para investor. Kinerja perekonomian dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator ekonomi. Indikator-indikator ekonomi adalah statistik yang menunjukkan apakah sistem ekonomi semakin kuat, lemah, atau stabil. Pertumbuhan ekonomi, output agregat, dan standar hidup. Ukuran utama pertumbuhan siklus bisnis adalah output agregat. Output agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem ekonomi pada suatu periode tertentu. Jika pertumbuhan output lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, biasanya diikuti dua hal, yaitu output per kapita. Sistem ekonomi menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang diinginkan masyarakat. Ketika kedua hal ini terpenuhi, masyarakat hidup dalam standar hidup lebih tinggi. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu kondisi di mana jumlah uang yang tersedia serta jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu sistem ekonomi tumbuh dalam tingkat yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi: inflasi, menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, pengangguran, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan termasuk masyarakat yang masih aktif mencari pekerjaan di dalam sistem ekonomi. Jumlah pengangguran yang sedikit menunjukkan terjadinya shortage atau situasi di mana permintaan lebih besar daripada penawaran atau tenaga kerja. Resesi dan depresi. Resesi lebih tepat diartikan sebagai suatu periode di mana keluaran agregat mengalami penurunan. Resesi dapat diukur dengan menggunakan penurunan Gross Domestic Product atau GDP real. Resesi terlalu lama dan mendalam disebut dengan depresi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan kami kurang maksimal. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.